melakukan wawancara sebagai bagian dari observasi audit manajemen mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada di PT TG Raja Wali II. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nirina Nabila dengan NPM 122040091 dan rekan saya Ika Suci Indriana, NPM 122040080 dan saya Ifya Utami dengan NPM 122040096. Baik, langsung saja kami melakukan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Mbak Viva sebagai staf SDM. Perkenalkan kami dari Universitas Budaya Gunung Jati, Prodi Akuntansi. Di sini kami ingin melakukan wawancara observasi audit SDM, khususnya mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada di sini, Mbak. Nah, sebelumnya makasih sudah meluangkan waktunya wawancara kali ini. Baik, langsung saja saya mulai pertanyaannya, Mbak. Kalau misalkan di PT TG Raja Wali itu ada pelatihan dan pengembangan untuk karyawannya nggak sih, Mbak? Ada. Bentuk, kalau misalkan untuk pelatihan pengembangan sendiri bentuknya seperti apa ya? Kalau pelatihan dan pengembangan sendiri bentuknya ada pelatihan wajib sama pelatihan tidak wajib. Pelatihan wajib itu apa? Pelatihan wajib itu yang di-create sama holding atau pemegang saham kita, Raja Wali Nusantara Indonesia atau IG Food. Nah, pelatihan wajib itu sesuai dengan level masing-masing dan yang diajarkan atau yang diberikan materinya yaitu materi-materi soft skill. Sedangkan kalau pelatihan tidak wajib atau pelatihan eksternal itu tuh sesuai dengan kebutuhan masing-masing jabatan. Misal di SDM butuh sertifikasi HR, kita akan memenuhinya dengan langkah-langkah dan SOP yang sudah ditentukan. Contoh, pertama pasti di akhir tahun ini kami tim SDM pasti membuat analisa kebutuhan pelatihan atau training need analysis, di mana itu akan kita kirim ke masing-masing unit. Masing-masing unit itu nanti akan mengirimkan kira-kira masing-masing bagian tuh pelatihan yang dibutuhkan apa aja sih, masing-masing orang, masing-masing people, masing-masing tim itu butuh sertifikasi apa sih untuk kebutuhan ISO misalnya, atau untuk kebutuhan pengembangan skill karena memang di sana banyak mesin yang rusak, jadi kan kita butuh misal skill masinis baru gitu, atau peningkatan skill baru di pabriknya kayak gimana, di tanamannya kayak gimana gitu sih. Jadi kita ada dua, jadi ada pelatihan wajib sama tidak wajibnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, apakah perusahaan punya cara atau sistem tertentu untuk mengatur pelatihan karyawan? Misalnya, apakah ada jadwal atau rencana pelatihan yang sudah ditentukan? Ada, jadi di kami itu ada sistem namanya learning management system. Nah, learning management system itu apa? Itu sistem untuk menjadwalkan, terus memasukkan pretest post test untuk menilai keefektivitasan apa tuh namanya, keefektivitasan trainingnya seperti apa. Nah, LMS itu minusnya cuma bisa diakses sama karyawan tetap aja. Jadi untuk karyawan yang tidak tetap dia tidak bisa atau belum bisa mengakses LMS tersebut. Gitu. Apakah ada staf atau bagian khusus yang mengurus pelatihan karyawan? Biasanya bagian itu mengurus apa saja? Ada aku. Jadi aku adalah staf pengembangan di sini, staf pengembangan SDM. Kalau di RI aku dinamakan Staff Organization Development dan Talent Management serta Learning and Development. Sebenarnya kalau di RI itu ada 3 staf yang menaungi 3 pengembangan tersebut, karena kan ada pengembangan organisasi, pengembangan manusia, learning and development, terus ada juga talent management, di mana kita manajemen talentanya, terus rekrutmen, semuanya itu dikerjakan sama aku di sini. Terus sekarang juga udah ada timnya udah ada 2, jadi semakin mempermudah dan enak untuk analisisnya sih. Ada lagi? Mungkin selanjutnya, kan sebelumnya udah dijawab sama Mbak Viva ya, kalau kebutuhan pelatihan itu disesuaikan tiap unitnya. Dalam proses prosedur pelatihan di perusahaan ini tuh, apakah selama ini sudah dijalankan secara konsisten atau masih? Oke. Saat ini sih selama aku di sini 1,5 tahun udah cukup konsisten ya untuk pelaksanaan. Contoh yang paling konsisten itu untuk pembaruan ISO tentunya. Kemudian untuk pelatihan pengolahan limbah D3
kemudian pengolahan air, terus kemudian untuk akuntansi itu juga cukup rutin, finance juga rutin, HR juga rutin kita berikan. Dan sejauh ini cukup konsisten, bahkan di akhir tahun ini tercatat sudah ada 65 pelatihan yang sudah kita laksanakan. Ada lagi? Sudah cukup. Mungkin itu aja Mbak. Oh iya, kok dikit? Iya. Biasanya audit banyak loh. Iya. Jadi berarti kalau misalkan di perusahaan ini sendiri kalau untuk pelatihan dan pengembangan itu disesuaikan menurut bagian masing-masing ya Mbak? Jadi kita di akhir tahun itu udah buat jadwalnya. Jadi misal nih kemarin aku udah ngirim template ke mereka untuk analisis. Terus nanti aku analisis masing-masing orangnya. Kira-kira orang itu udah punya sertifikat apa aja sih. Terus habis itu nanti kita ya lihat, oh ternyata belum punya sertifikat ini, oh ternyata sertifikatnya udah mati gitu. Pasti nanti kita yang perpanjangan, kita yang proses ke vendornya masing-masing. Untuk kalau akhir-akhir ini tuh Mbak kayak pelatihan dan pengembangan yang masih berjalan tuh kira-kira apa ya Mbak? Kalau yang masih berjalan sekarang nih ya banget berjalan banget kemarin HR kita baru banget berjalan, terus soft skill kita tetap masih berjalan karena udah itu 23 tadi udah 6 volume dan kita harus berjalan soft skillnya di masing-masing level jabatan mulai dari BOD -1 sampai BOD -4. Terus abis itu kemarin juga barusan banget kita ada training Excel. Jadi Excel itu untuk intermediate hingga yang advance buat building dashboard dan dia lebih bagus, pekerjaannya juga lebih efektif dan efisien. Terus yang lagi aku bahas sekarang ini tentang SMAP. Kalian tahu SMAP kan? Sistem manajemen anti penyuapan. Jadi kalau kalian lagi belajar audit, pasti nanti SMAP itu penting karena biasanya yang di audit itu SMAP-nya. Jadi apakah semua yang udah aku laksanakan tentang pelatihan dan lain-lain itu sesuai dengan sistem manajemen anti penyuapan atau enggak? Itu kan ISO juga. Tuh, itu sih. Paling di Desember ini yang Pak Audi ikut itu ada 5. Berarti yang masih berjalan gitu ya Mbak? Oh, sekarang. Dan lagi enggak? Mungkin itu aja Mbak ya. Oke. Untuk wawancara kali ini sebenarnya makasih banyak Mbak untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga kedepannya akan bermanfaat untuk kita membuat laporannya. Amin. Mungkin itu saja Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sudah melakukan wawancara kepada staf SDM mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada di PT TG Raja Wali 2. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.